Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Muhammad Tegar dengan NIM 200170099 dari Prodi Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada pertemuan kali ini Tegar akan mempresentasikan hasil analisis dari suatu karya yaitu yang berjudul Burung-burung Manyar karya Mangunwijaya. Baiklah, yang pertama ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik sendiri terbagi lagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama ada tema. Tema dari novel ini yaitu seorang anak manusia yang merasa gagal dalam menjalani hidup karena trauma masa lalunya. Unsur intrinsik yang kedua yaitu ada latar. Latar terbagi lagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama adalah latar tempat, yaitu di Magelang, Kemayoran, Solo, Yogyakarta, dan Semarang. Latar yang kedua yaitu ada latar waktu, yaitu pada masa sebelum kemerdekaan pada tahun 1934 sampai 1944, dan juga awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1950. Latar yang terakhir yaitu ada latar suasana, yaitu sedih dan menegangkan. Unsur intrinsik yang ketiga yaitu ada alur. Alur cerita dalam novel Burung-burung Manyar yaitu menggunakan alur maju, di mana setiap kejadian selalu bergerak maju sesuai dengan perputaran waktu. Baiklah, unsur intrinsik selanjutnya yaitu ada tokoh dan penokohan. Tokoh yang pertama yaitu ada Teto atau Setadewa, memiliki watak fanatik terhadap Belanda dan sangat membenci Jepang, namun pada dasarnya memiliki watak yang baik hati, jujur, dan cerdas. Tokoh yang kedua yaitu ada Rasati atau Atik, yaitu memiliki watak ceria, cerdas, dan bersemangat. Tokoh yang ketiga yaitu ada Janaka Tamsi, yaitu orang yang pendiam. Yang keempat ada Letnan Barjabasuki, yaitu seorang yang pemberani. Yang kelima yaitu Ibu Teto yang memiliki hati yang mulia dan tabah. Yang keenam ada Mayor Verbugren, memiliki watak yang keras dan suka berbicara kasar. Tokoh yang ketujuh yaitu ada Bu Antana, seseorang yang penyayang. Dan tokoh yang terakhir yaitu Pak Trunya, seseorang yang suka menolong. Unsur intrinsik berikutnya yaitu ada sudut pandang. Dari awal cerita ini berpusat pada kehidupan Teto dan Atik, sehingga secara keseluruhan memang sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Unsur intrinsik yang keenam yaitu ada gaya bahasa. Sudah dijelaskan di awal jika gaya bahasa yang digunakan memiliki kekhasannya tersendiri. Ada yang secara gamblang dinyatakan, ada pula yang tersirat maknanya. Gabungan antara bahasa baku, tidak baku, celetukan, atau bahkan terkadang terasa pedas. Adapun 3 bahasa yaitu Jawa, Jepang, dan Belanda membuat novel ini memiliki ketertarikannya tersendiri. Meskipun didominasi oleh bahasa Indonesia, bahasa Belanda dan Jepangnya juga cukup menyita perhatian. Unsur intrinsik yang ketujuh yaitu ada amanat. Jadilah seorang manusia yang mampu dan sanggup menjalani kehidupannya dengan baik serta siap menerima risiko apapun dari perbuatan yang telah dilakukannya sendiri. Yang kedua yaitu ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik yang pertama yaitu ada biografi pengarang. Nama lengkapnya Yusuf Bilyatra Mangunwijaya atau sering dipanggil dengan Romo Mangun. Beliau lahir di Ambarawa 6 Mei 1929 dari pasangan guru SD Yulianus Sumadi Mangunwijaya dan Serapin Kamdania. Nama kecilnya Bilyatra, sedangkan Yusuf merupakan nama baptisnya. Nama dewasanya Mangunwijaya yang diambil dari nama kakeknya yaitu seorang petani tembakau. Romo Mangun tamat SD di Magelang tahun 1943, sekolah teknik setingkat SMP di Yogyakarta tahun 1947, dan SLA di Malang tahun 1951. Setamat SLA, ia menempuh pendidikan seminari sebagai calon imam Keuskupan Agung Semarang. Waktu itu seminari menengah berada di Jalan Kode Yogyakarta hingga tahun 1952. Kemudian pindah ke seminari menengah Mertoyudan Magelang hingga 1953. Romo Mangun pernah menjadi dosen luar biasa di UGM Yogyakarta pada tahun 1967 sampai 1980 pada jurusan Arsitektur Fakultas Teknik UGM. Sejak 1968 ia mulai aktif menulis kolom di berbagai surat kabar dan majalah. Tahun 1980 Romo Mangun berhenti sebagai dosen di UGM, namun sebagai arsitek independen ia terus berkarya.
Setelah itu, ia kembali ke Yogyakarta mendirikan Laboratorium Dinamika Edukasi Dasar, yaitu sebuah lembaga nirbala yang memusatkan perhatian pada bidang pendidikan dasar terutama bagi anak-anak miskin dan terlantar. Romo Mangun juga aktif dan peduli pada warga korban pembangunan Waduk Kedung Ombo, Jawa Tengah sampai 1994. Mulai tahun 1994, atas izin dan dukungan Bapak Wardiman Djojonegoro atau Mendikbud waktu itu, Romo Mangun merintis program pendidikan dasar eksperimental di SD Kanisius Mangunan Kalasan, sebelah timur kota Yogyakarta. Sebagai akhir ayatnya, Romo Mangun tidak pernah surut bergerak sebagai pejuang kemanusiaan. Romo Mangun ikut demo baik di Jakarta maupun di Yogyakarta bersama ribuan mahasiswa untuk menggalang people power yang akhirnya melengsarkan penguasa Orde Baru. Romo Mangun berpulang pada hari Rabu siang tanggal 10 Februari tahun 1999 di Hotel Limendian, Jakarta setelah menyampaikan makalah Peran Buku Demi Kearifan dalam Iptek dalam simposium meningkatkan peranan buku dalam upaya membentuk masyarakat baru Indonesia yang diselenggarakan oleh Yayasan Obor Indonesia. Unsur ekstrinsik berikutnya yaitu ada nilai-nilai yang terkandung dalam novel Burung-Burung Manyar. Nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam novel Burung-Burung Manyar adalah yang pertama yaitu nilai hedonisme, nilai kesenangan dan kenikmatan atas dasar penangkapan indrawi. Yang kedua yaitu ada nilai vital kehidupan yang mendukung kehidupan dan peradaban menyangkut pengalaman yang lebih mendalam. Yang ketiga yaitu ada nilai kerohanian yaitu nilai estetik menyangkut rasa keindahan, nilai epistemologis, dan yang keempat yaitu ada nilai kesucian, yaitu tataran tingkat tertinggi pencapaian rasa dan keheningan batin manusia dalam kehidupan di dunia. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.